Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan melalui penghakiman dan hajaran firman-Nya, serta melalui pemurnian manusia dapat menyingkirkan kerusakan dirinya dan disucikan. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Sebenarnya, tahap ini merupakan tahap penaklukan serta tahap kedua, penyelamatan. Manusia dijadikan milik Tuhan melalui penghakiman dan hajaran firman. Melalui penggunaan firman untuk memurnikan, menghakimi, dan menyingkapkan semua ketidakmurnian, gagasan, motif, dan harapan pribadi dalam hati manusia akan sepenuhnya tersingkap. Tidak mudah bagi manusia untuk menyadari dosanya. Manusia tidak dapat mengenali sifat dasarnya sendiri yang telah berakar begitu dalam. Hanya melalui penghakiman firman, hasil tersebut dapat dicapai. Hanya dengan demikian, manusia secara bertahap diubahkan, mulai titik tersebut hingga seterusnya. Amin. 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 Firman Tuhan menunjukkan bahwa pekerjaan penghakiman dan hajarannya pada akhir zaman adalah untuk menghakimi, menghajar, menguji, dan memurnikan kita dengan firman-Nya, untuk mengatasi kerusakan dan noda kita dan menyucikan watak jahat kita. Aku ingin membagikan pengalamanku tentang hal ini. Silakan. Dahulu, aku merasa sangat iri ketika melihat saudara-saudari tampil bernyanyi dan menari untuk memuji Tuhan. Aku bermimpi tampil di atas panggung, bernyanyi, dan menjadi saksi bagi Tuhan. Itu akan menjadi kehormatan besar. Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Pada Mei 2018, aku ikut latihan Kidung Kerajaan, sebuah pertunjukan paduan suara. Aku tidak pernah kursus menyanyi atau menari, jadi awalnya aku kesulitan saat latihan. Aku benar-benar gugup ketika bernyanyi dan wajahku terlihat kaku. Dan tubuhku selalu tidak sinkron saat menari. Namun aku tidak putus asa. Aku memikirkan Kidung Kerajaan yang menjadi saksi tentang kedatangan Tuhan bagi manusia. Dan merasa terinspirasi sehingga aku terus berdoa. Aku bertekad mengerahkan segenap kemampuanku untuk bernyanyi dan menari dengan baik. Tuhan membimbingku sedikit demi sedikit, dan setelah beberapa bulan, aku merasa lebih nyaman dengan semua itu. Aku juga memimpin saudara-saudari melatih ekspresi mereka. Aku merasa cukup bangga dengan diriku sendiri dan berpikir sekarang ekspresi dan gerakanku benar-benar bagus. Aku pasti akan ditempatkan di baris terdepan ketika kami syuting. Dan ketika saudara-saudari di rumah menontonku di pertunjukan ini, mereka akan sangat gembira dan bahagia. Mereka pasti akan iri dan mengagumiku. Aku merasa sangat senang setiap kali memikirkannya. Dan energiku tidak terbatas untuk melakukan tugasku. Bahkan ketika berlatih sampai tubuhku basah keringat dan pegal, aku tetap tidak bersantai. Aku takut jika bermalas-malasan, aku tidak akan ditempatkan di baris depan. Dan kesempatan untuk pamer akan semakin kecil. Aku tahu harus melakukan yang terbaik meski sulit dan melelahkan. Sutradara mengatur posisi kami di atas panggung ketika jadwal syuting semakin dekat. Dengan semangat, aku memeriksa daftar penampil dan mencari namaku. Kemudian, melihat namaku di baris ke-7. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Mengapa aku ditempatkan jauh di belakang? Apakah sutradara itu membuat kesalahan? Ekspresi dan gerakanku sangat akurat, dan aku bahkan telah membantu saudara-saudari berlatih. Kupikir seharusnya aku berada di beberapa baris pertama. Bagaimana aku bisa di belakang? Jika aku tidak tertangkap kamera atau jika kamera tidak menyorotku, pasti orang lain tidak akan melihatku. Pikiran itu membuatku sangat tidak puas. Dalam latihan setelah itu, aku tidak mampu bersukacita dalam menyanyi atau mengerahkan tenaga dalam tarianku. Aku selalu cemberut. Terutama saat aku melihat ekspresi dan gerakan para saudari tidak istimewa, tetapi mereka di 3 baris pertama. Aku sungguh tidak mengerti. Bagaimana bisa mereka lebih baik daripadaku? Mengapa mereka ditempatkan di baris depan, sementara aku di baris belakang? Aku dipenuhi kecemburuan dan tidak bisa menerimanya. Aku memang melihat saudara-saudari yang latihannya lebih baik daripada aku, ditempatkan bahkan lebih jauh di baris belakang. Tetapi mereka terlihat sangat nyaman saat latihan, seakan itu sama sekali tidak memengaruhi mereka. Aku bingung. Meski berada di baris belakang, mereka tetap taat dan aktif melakukan tugas. Jadi mengapa sangat sulit bagiku dan aku tidak mampu tunduk? Bukankah aku bersikap tidak masuk akal? Aku memang sedikit mencela diri saat itu.
Tetapi aku tetap tidak mencari kebenaran atau merenung. Aku masih tidak bisa menerima posisiku dalam barisan. Beberapa hari kemudian, sutradara membuat perubahan pada barisan. Aku merasa gembira dan bertanya-tanya apakah aku dipindahkan ke barisan depan. Namun ketika melihat daftarnya, aku sungguh ingin menangis. Apa yang terjadi? Aku ditempatkan di baris paling belakang, di bagian paling ujung yang hampir tidak tertangkap kamera. Yang lebih sulit dipercaya adalah beberapa saudari yang sudah lama tidak berlatih malah ditempatkan di depanku. Aku merasa sangat kacau dan juga kecewa. Aku telah bekerja sangat keras, melatih ekspresi wajah dan gerakanku untuk berada di film. Jadi mengapa aku dipindahkan ke posisi yang tidak tertangkap kamera dan wajahku tidak kelihatan? Aku hanya akan menjadi figuran. Apa gunanya berada di pertunjukan itu? Jika tahu dari awal, aku tidak akan bekerja sekeras itu selama latihan. Aku merasa sakit hati dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Beberapa hari kemudian saat latihan, pergelangan kakiku terkilir. Kupikir sekarang aku bisa beristirahat karena pergelangan kakiku terkilir dan tidak perlu berlatih keras setiap hari. Lagi pula aku di baris belakang dan orang tidak bisa melihatku. Buat apa bekerja keras? Aku mulai datang terlambat dan pulang lebih awal. Dan ketika latihan semakin intens, aku beristirahat di tepi panggung. Melihat kelakuanku, beberapa saudari mengingatkanku. Kita akan segera syuting. Jika waktu ini tidak kau gunakan untuk berlatih, kau tidak akan selaras dengan yang lainnya. Kita tidak boleh malas. Benar. Mendengar ini, aku merasa agak gusar dan menyesal. Aku tahu, 20 hari lagi kami akan syuting. Jadi jika aku tidak sibuk berlatih, seluruh proyek akan tertunda. Aku akan menimbulkan gangguan. Benar. Tiba-tiba aku merasa takut. Bagaimana bisa aku begitu jahat? Melalui perenungan diri, barulah aku sadar. Aku mencari alasan dan menentang. Kehilangan motivasi melakukan tugas sejak aku ditempatkan di baris belakang dan tidak punya kesempatan pamer. Aku hanya asal-asalan dan tanpa semangat. Aku melawan Tuhan dan jadi penentang. Benar. Kakiku yang terkilir juga semakin sakit. Bisa saja ini cara Tuhan mendisiplinkanku jika aku terus menentang. Entah bisa pamer atau tidak, aku mungkin tidak akan mampu tampil di atas panggung dan kehilangan tugasku. Dalam sakit dan mencela diri, malam itu aku berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku merasa kesal sejak aku ditempatkan di baris belakang. Dan aku belum mampu tunduk, justru terus mengeluh. Dan melakukan tugas dengan buruk bermalas-malasan dalam tugas. Aku melihat betapa memberontaknya diriku, betapa aku telah mengecewakanmu. Tuhan, kumohon bawalah aku keluar dari keadaan ini. Kemudian, aku membaca firman Tuhan berikut ini. Begitu menyangkut kedudukan, gengsi, atau reputasi, hati setiap orang melompat dalam pengharapan, dan masing-masing dari engkau selalu ingin unggul, terkenal, dan diakui. Semua orang tidak mau menyerah, justru selalu ingin bersaing, meski bersaing itu memalukan dan tidak diizinkan di rumah Tuhan. Namun tanpanya engkau belum puas. Ketika melihat seseorang unggul, engkau merasa iri, benci, dan tidak adil. Mengapa aku tidak bisa unggul? Mengapa selalu orang itu yang unggul dan aku tidak pernah mendapat giliran? Kemudian engkau merasa benci. Engkau mencoba menekannya tetapi tidak bisa. Engkau berdoa kepada Tuhan merasa lebih baik untuk sesaat. Tetapi begitu menghadapi masalah seperti ini lagi engkau tidak dapat mengatasinya. Bukankah ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tidak dewasa? Bukankah kejatuhan seseorang dalam keadaan seperti itu adalah perangkap? Ini adalah belenggu natur iblis yang rusak dan mengikat manusia. Jika seseorang telah membuang watak rusak ini, bukankah berarti dia bebas dan dimerdekakan? Renungkan ini. Apa yang harus diubah jika ingin menghindarkan diri dari jerat kondisi ini? Melepaskan diri dan dibebaskan dari gangguan dan ikatan hal-hal ini? Apa yang harus diperoleh sebelum bisa bebas dan dimerdekakan? Di satu pihak, dia harus memahami hal-hal ini. Ketenaran, kekayaan, dan kedudukan hanya alat dan cara iblis untuk merusak, menjebak, mencelakakan, dan menyebabkan kebejatan moral manusia. Teorinya engkau harus terlebih dahulu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang ini. Selain itu, engkau harus belajar melepaskan hal-hal ini dan menyingkirkannya. Jika tidak, semakin bergumul, kegelapan akan semakin mengelilingimu. Semakin merasa iri dan benci, keinginanmu akan pencapaian justru semakin kuat. Semakin kuat keinginan akan pencapaian, semakin kecil kemampuanmu. Semakin sedikit pencapaianmu, semakin bertambah kebencianmu. Ketika kebencianmu bertambah, batinmu semakin gelap. Semakin gelap batinmu, semakin buruk engkau melakukan tugas.
Semakin buruk engkau melakukan tugasmu, semakin tak berguna dirimu. Ini adalah lingkaran setan yang saling terkait. Engkau tidak dapat melakukan tugasmu dengan baik dalam keadaan seperti itu. Jadi lambat laun engkau akan disingkirkan. Amin. Amin. Ini sedikit menyadarkanku. Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku dengan tepat. Setelah bergabung dengan kelompok paduan suara dan menjadi terbiasa dengan gerakan tarian, serta memimpin orang lain berlatih menunjukkan ekspresi, aku merasa lebih hebat dari mereka dan yakin akan di posisi depan saat syuting. Aku bersemangat melakukan tugas saat akan disyuting, sehingga aku bisa pamer. Aku senang bekerja keras mati-matian dan hanya fokus melatih ekspresi dan gerakanku. Namun ketika posisiku ternyata semakin jauh ke belakang, harapanku untuk pamer hancur. Aku menentang pengaturan sutradara. Dan aku tidak mau menerima mereka yang di baris depan. Aku iri. Aku salah paham dan mengeluh, merasa tidak adil. Ku coba mencari alasan dan melawan Tuhan, serta bersikap negatif dan malas dalam tugas. Aku bahkan menyesali upayaku berlatih sebelumnya. Ketika aku merenungkan motif dan perilakuku, aku memahami bahwa aku melakukan tugasku bukan karena mempertimbangkan kehendak Tuhan atau menjadi saksi baginya. Aku justru ingin mengambil kesempatan itu untuk menonjol, membuat orang mengagumiku. Bukankah artinya aku hanya memperjuangkan reputasi dan statusku sendiri? Aku sangat egois dan jahat. Kesempatan bergabung dalam kelompok paduan suara adalah sarana Tuhan mengangkatku, tetapi tanpa hati nurani dan nalar. Aku tidak berpikir melakukan tugas dengan baik dan memuaskan Tuhan. Aku justru berjuang untuk pamer. Aku kesal dan mengeluh saat tidak bisa pamer. Aku jatuh ke dalam keadaan yang semakin gelap. Akhirnya, aku melakukan tugasku dengan buruk dan ini membuat Tuhan jijik. Bukankah aku telah jatuh ke dalam jerat iblis? Aku memikirkan saudara-saudari yang melakukan tugas di belakang layar yang tidak tampil di panggung. Mereka bekerja keras tanpa mengeluh, tetap melakukan tugas dengan rendah hati. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Aku merasa tidak mampu membedakan baik dan buruk dan berutang kepada Tuhan. Aku tidak ingin terus memberontak. Aku ingin bertobat pada Tuhan. Amin. Syukur kepada Amin. Tuhan. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan berikut ini. Engkau harus belajar melepaskan dan mengesampingkan hal-hal ini, merekomendasikan orang lain, dan membiarkan mereka unggul. Jangan bergumul atau bergegas mengambil keuntungan saat menemukan kesempatan untuk unggul atau memperoleh kemuliaan. Engkau harus belajar untuk mundur, tetapi tidak boleh menunda pelaksanaan tugasmu. Jadilah seseorang yang bekerja dengan tenang tanpa ingin terlihat, tidak pamer kepada orang lain ketika melakukan tugas. Semakin engkau melepaskan dan mengesampingkan dirimu, engkau akan menjadi semakin damai dan hatimu semakin terbuka, dan keadaanmu akan membaik. Semakin engkau bergumul dan bersaing, semakin gelaplah keadaanmu. Jika tidak percaya, coba saja dan lihatlah. Jika engkau ingin memutarbalikkan keadaan semacam ini dan tidak dikendalikan olehnya, engkau pertama-tama harus mengesampingkan dan melepaskannya. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Setiap kali aku ingin pamer lagi, aku harus berdoa kepada Tuhan dan menyangkal diri, melepaskan keinginan pribadiku, dan lebih berpikir tentang melakukan tugas sesuai tuntutan Tuhan dan memastikan gerakan tarianku benar dan nyanyianku baik. Inilah yang harus kulakukan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku menyadari bahwa kesempatanku terlibat dalam kidung kerajaan adalah sarana melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan, baik ditempatkan di baris depan maupun belakang. Tuhan tidak menilai pengabdian seseorang dalam melakukan tugas berdasarkan posisi mereka dalam barisan, tapi berdasarkan ketulusan mereka dan apakah mereka melakukan kebenaran dan tunduk kepada Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa jauh lebih nyaman setelah memahami kehendak Tuhan. Dan aku berdoa, ya Tuhan, aku tidak mau lagi memberontak terhadap-Mu, dimanapun posisiku. Bahkan di baris paling belakang, di mana tidak seorang pun bisa melihatku, aku ingin melakukan tugasku dengan baik untuk memuaskan-Mu. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah itu dalam latihan, aku selalu berada di dua baris terakhir. Terkadang terpikir olehku, aku tidak akan pernah tertangkap kamera di posisi tersebut. Tidak akan ada yang mengagumiku. Dan aku merasa agak kecewa. Namun aku segera berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk menenangkan hatiku. Dan aku memikirkan bagaimana mengekspresikan apa yang Tuhan inginkan dalam lirik lagu yang kunyanyikan. Dan bagaimana menari penuh semangat sesuai koreografi. Ketika aku bersungguh-sungguh melakukan ini, aku merasa sangat dekat dengan Tuhan. Dan aku tidak peduli di mana aku ditempatkan. Syukur kepada Tuhan. Luar biasanya, saat waktu syuting semakin dekat, aku terus dipindahkan ke depan. Serta diberi beberapa adegan kecil untuk direkam. Aku bersyukur kepada Tuhan karena memberiku kesempatan berlatih. Selama beberapa hari syuting adegan itu, aku terus berpegang pada rasa syukurku. Dalam setiap pengambilan gambar, aku fokus tampil dengan sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dalam tugasku. Amin.
Untuk pengambilan gambar terakhir, aku ditempatkan di baris pertama dengan kamera yang sangat dekat denganku. Aku sungguh tidak percaya. Aku merasa itu suatu kehormatan. Aku berulang kali bersyukur kepada Tuhan dan bertekad melakukan tugas dengan baik. Tepat saat dengan bahagia aku berjalan menuju baris pertama, semua lampu menyorotku dan kamera diarahkan kepadaku. Seorang saudari bergegas membetulkan pakaianku, memperbaiki dandananku, dan menata rambutku. Tiba-tiba, aku merasa menjadi fokus perhatian dan semua orang menatapku. Aku tidak mampu menahan kegembiraanku. Bahkan mimpi di baris pertama pun aku tidak pernah. Jika syuting berjalan lancar, kurasa banyak orang akan menyaksikanku dan aku akan menjadi terkenal. Pemikiran itu semakin menguasaiku. Perasaan itu tidak terlukiskan. Saat memikirkannya, tiba-tiba aku sadar itu tidak benar. Dan aku kembali ingin pamer. Tanpa buang waktu, aku berdoa kepada Tuhan dan menyangkal diri. Tetapi, aku tidak mampu melenyapkan pemikiranku yang salah. Aku tidak bisa tenang. Kami lakukan 2-3 kali pengambilan gambar satu demi satu, tetapi aku tidak tampil maksimal. Sutradara mengingatkan kami untuk masuk dalam kerangka berpikir yang benar. Aku mulai khawatir sutradara melihat ekspresiku tidak sesuai dan kembali menempatkanku di baris belakang. Aku khawatir kehilangan kesempatan untuk pamer. Namun aku sadar, tidak boleh memikirkan kepentinganku sendiri dan harus fokus menguasai emosi agar bisa melakukan tugas dengan baik. Iya, benar. Pertempuran berkecamuk di dalam hatiku. Antara ingin melakukan tugas dengan baik dan khawatir kehilangan kesempatan untuk pamer. Itu membuatku merasa sangat gugup. Kami mengambil gambar 5 kali berturut-turut, tetapi aku tidak mampu tampil maksimal dan terlihat sangat kaku. Aku melihat saudari lainnya bicara penuh semangat tentang apa yang mereka pelajari setelah syuting. Beberapa sangat tersentuh sampai menangis. Tetapi aku merasa lesu. Aku merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk segera pulang. Dalam perjalanan pulang, aku merasa sangat bersalah karena penampilan burukku dalam pembuatan film tersebut. Saudara-saudari lainnya mempersembahkan hati mereka yang jujur serta senyuman tulus mereka kepada Tuhan. Sedangkan aku terobsesi untuk pamer. Penampilanku tidak cukup baik untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa memperkenankan tugasku. Pada saat itu, aku ingin menangis terseduh-seduh. Kataku kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku menyesali syuting terakhir ini. Aku benar-benar tidak mau pamer lagi. Dan ingin berada di belakang panggung, di sudut di mana tidak seorang pun, bahkan kamera dapat melihatku. Asalkan aku memiliki hati yang jujur dan sederhana untuk bernyanyi bagimu dengan tulus. Aku akan merasa bahagia dan damai. Aku tidak akan merasa tertuduh lagi. Namun sudah terlambat, dan aku tidak mampu membalas kasihmu. Semakin memikirkannya, semakin aku merasa sedih, menyesal atas penampilanku dalam tugasku. Aku menenangkan hati dan merenungkan kembali semuanya. Mengapa keinginanku untuk pamer dan menonjol begitu kuat, sehingga meninggalkan kedagingan dan melakukan kebenaran menjadi begitu sulit? Aku membaca bagian ini dalam firman Tuhan. Apa yang engkau sukai, fokuskan, puja, iri, dan pikirkan dalam hatimu setiap hari. Semuanya adalah representasi dari naturmu. Itu cukup membuktikan bahwa naturmu menyukai ketidakbenaran. Dan dalam situasi yang serius, naturmu itu jahat dan tak dapat disembuhkan. Engkau harus menganalisis naturmu dengan cara ini. Artinya periksalah apa yang engkau sukai dan apa yang engkau tinggalkan dalam hidupmu. Mungkin sesaat engkau bersikap baik kepada seseorang, tetapi ini tidak membuktikan engkau menyukainya. Yang sebenarnya engkau sukai adalah apa yang ada dalam naturmu. Bahkan jika tulangmu patah, engkau akan tetap menikmatinya dan tidak bisa meninggalkannya. Ini tidak mudah diubah. Di samping menyingkap hal-hal yang orang sukai dalam natur mereka, berbagai segi lain yang berhubungan dengan natur mereka juga perlu disingkapkan. Misalnya, pandangan orang tentang berbagai hal, cara dan tujuan hidup orang, nilai kehidupan, dan pandangan orang terhadap kehidupan, serta pandangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran. Semua ini adalah hal-hal yang tersembunyi jauh di kedalaman jiwa orang dan memiliki hubungan langsung dengan perubahan watak. Amin. Amin. Firman Tuhan membantuku memahami bahwa pemikiran, pilihan, dan pengejaran manusia semua berasal dari natur kita.
dan dikendalikan oleh natur kita. Iya, benar. Itu benar. Lalu aku bertanya kepada diriku sendiri, apa yang sebenarnya kufokuskan dan kucari dalam tugasku selama ini? Ketika posisiku di panggung semakin maju ke baris depan dan aku semakin berada dalam jangkauan kamera, yang paling kupikirkan adalah kesempatan untuk akhirnya berada di baris terdepan, untuk pamer dan menjadi fokus dari rasa iri dan kagum orang lain. Khususnya pada adegan terakhir saat aku ditempatkan di baris terdepan. Aku merasa seperti bintang film, seperti mencapai prestasi yang sedemikian besar, sehingga aku tidak mampu mengendalikan keinginanku untuk pamer. Untuk menunjukkan penampilan terbaikku di kamera, untuk memberi kejutan menyenangkan bagi saudara-saudari yang mengenalku, dan memberi diri kenangan indah yang akan bertahan selamanya. Aku melihat betapa aku menghargai reputasi dan status, dan itu telah tertanam begitu dalam di lubuk hatiku, telah menjadi naturku. Iya, benar seperti itu. Setelah itu, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Watak iblis yang rusak berakar sangat dalam pada diri manusia, menjadi hidup mereka. Apa yang sebenarnya dicari dan diinginkan manusia? Di bawah pengaruh kuat watak jahat yang rusak, apa cita-cita, harapan, ambisi, dan tujuan serta arah hidup manusia? Bukankah semua itu bertentangan dengan hal-hal positif? Yang terutama, manusia selalu ingin terkenal atau menjadi selebriti. Mereka ingin mendapat ketenaran dan martabat yang besar, membawa kehormatan bagi leluhur mereka. Apakah ini hal-hal positif? Ini sama sekali tidak sejalan dengan hal-hal positif. Selain itu, semua ini bertentangan dengan hukum Tuhan yang berkuasa atas nasib manusia. Mengapa aku mengatakan itu? Orang macam apa yang Tuhan inginkan? Apakah Dia menginginkan orang yang hebat, selebriti, bangsawan, atau orang yang menggoncangkan dunia? Tidak. Jadi orang macam apa yang Tuhan inginkan? Dia menginginkan orang yang rendah hati dan berusaha menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang pantas, yang dapat memenuhi tugas makhluk ciptaan dan dapat memenuhi standar sebagai manusia. Engkau selalu mencari kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan. Engkau selalu mencari peninggian. Bagaimana perasaan Tuhan saat Dia melihat ini? Dia membencinya dan tidak mau melihatnya. Semakin engkau mengejar hal-hal seperti kebesaran, kemuliaan, menjadi lebih unggul dari orang lain, terhormat, terkemuka, dan penting, semakin Tuhan menganggapmu menjijikkan. Jangan menjadi orang yang Tuhan anggap menjijikkan. Jadi bagaimana ini bisa dicapai? Dengan melakukan segala sesuatu dengan kerendah hatian sambil berdiri pada posisi manusia. Jangan menyimpan mimpi kosong, jangan mencari ketenaran atau berusaha lebih menonjol dari teman sebayamu. Terlebih lagi, jangan berusaha menjadi orang hebat yang melampaui orang lain, yang lebih unggul di antara manusia dan membuat orang lain memujanya. Itulah jalan yang iblis tempuh. Tuhan tidak menginginkan makhluk ciptaan seperti itu. Jika pada akhirnya setelah semua pekerjaan Tuhan selesai, masih ada orang yang mengejar hal-hal ini, maka hanya ada satu hasil bagi mereka, disingkirkan. Amin. Amin. Firman Tuhan benar-benar menyadarkanku. Aku merenungkan mengapa aku sangat suka pamer, mengapa aku begitu sombong. Ini semua karena aku dididik dan dirusak iblis. Racunnya antara lain menonjolkan diri dan membawa kehormatan bagi nenek moyang. Dan manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah, telah meresap ke dalam diriku. Memberiku pandangan yang salah tentang kehidupan. Aku melihat pengejaran reputasi, status, dan hidup lebih baik dari orang lain sebagai hal positif. Aku menganggapnya tujuan hidup. Apapun yang kulakukan, aku ingin pamer, agar orang lain mengagumiku dan iri kepadaku. Aku merasa itulah artinya hidup lebih baik daripada orang lain. Hidupku menjadi terhormat. Kecintaan akan reputasi dan status telah menjadi natur pribadiku. Aku teringat bagaimana aku dahulu selalu ingin unggul di sekolah dan dalam interaksiku dengan orang lain. Aku ingin unggul dari orang lain dan menjadi pusat perhatian. Setiap kali orang mulai memperhatikanku, aku merasa sangat senang. Ketika aku tidak diperhatikan atau tidak dikenal dalam kelompok manapun, aku tidak tahan. Aku ingin berjuang mendapatkan posisi, dan kalau gagal, aku menjadi kecewa. Aku selalu hidup berdasarkan racun iblis ini, selalu ingin orang lain mengagumiku. Hal-hal ini bagaikan belenggu yang mengikatku, mengendalikan pikiranku. Aku melihat keterlibatanku dalam film untuk memberikan kesaksian bagi Tuhan sebagai panggung pribadi untuk tampil. Aku memperlakukan tugasku seperti batu loncatan untuk memuaskan keinginanku sendiri. Dalam hatiku aku hanya memikirkan bagaimana caranya menonjol dan bersinar. Aku tidak memikirkan bagaimana melakukan tugas dengan baik untuk memuaskan Tuhan. Aku memahami bahwa tanpa menyelesaikan masalah racun dan watak jahatku ini, bukan hanya mustahil bagiku melakukan tugas dan memuaskan Tuhan. Pada akhirnya, aku akan disingkirkan Tuhan karena memberontak dan menentangnya. Kemudian, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Yang Tuhan tuntut dari manusia bukanlah kemampuan menyelesaikan tugas tertentu atau menyelesaikan pekerjaan besar.
Dia juga tidak membutuhkan mereka untuk merintis usaha besar. Yang Tuhan inginkan adalah agar manusia melakukan semua yang mereka mampu lakukan dengan kerendah hatian dan hidup sesuai firman-Nya. Tuhan tidak membutuhkanmu untuk menjadi besar atau terhormat. Juga tidak membutuhkanmu untuk melakukan mukjizat. Dia juga tidak ingin melihat kejutan menyenangkan darimu. Dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Yang Tuhan butuhkan adalah agar engkau mendengarkan firman-Nya. Dan setelah engkau mendengarnya, memasukkannya ke dalam hatimu dan menerapkannya dengan kerendah hatian, sehingga firman Tuhan dapat menjadi sesuatu yang engkau hidupi dan menjadi hidupmu. Dengan begitu Tuhan akan dipuaskan. Amin. Amin. Aku memahami bahwa kehendak Tuhan bagi kita adalah mengejar kebenaran dan menjadi orang yang benar-benar jujur, tunduk pada aturan dan pengaturannya, dan dengan sekuat tenaga melakukan tugas kita. Berupaya mencapai tujuan ini akan memuaskannya. Iya, benar. Aku tidak mengerti kehendak Tuhan sebelumnya, sepenuh hati mengejar reputasi dan status. Akibatnya, aku tidak mampu melakukan tugasku dengan baik dan akhirnya mengecewakan Tuhan. Benar. Aku sangat rusak, tetapi dia tidak menyerah terhadapku. Dari waktu ke waktu dia menyingkapkan sudut pandang pengejaranku yang salah dengan mengubah posisiku di panggung. Sehingga aku dapat melihat watak jahatku yang rusak, berbalik dari jalanku dan berubah. Kasih Tuhan sungguh membuatku tersentuh. Ini doaku kepadanya. Ya Tuhan, aku tidak mau lagi berusaha menonjol atau dikagumi. Pengejaran itu hanya membawa penderitaan bagiku dan membuatku tidak mampu memuaskanmu dalam tugasku, membuatku merasa bersalah. Mulai sekarang, aku hanya ingin melakukan penerapan sesuai firman-Mu. Posisi apapun yang kuperoleh, entah bisa pamer atau tidak, yang kuinginkan adalah bernyanyi memuji-Mu dengan hati penuh ketundukan sejati kepadamu, melakukan tugas dan memuaskan-Mu. Amin. Dalam pengambilan gambar ulang kami setelah itu, terkadang aku dipindahkan ke belakang, kadang juga ke depan, dan terkadang aku dibutuhkan dalam latihan tetapi tidak untuk syuting. Itu memang memengaruhiku secara emosi. Tetapi aku bisa melepaskan keinginanku dengan berdoa dan membaca firman-Nya untuk mengubah pola pikirku. Terkadang aku melihat beberapa saudari terpengaruh emosinya karena perubahan posisi dan tidak melakukan tugas dengan baik. Aku mampu menemukan firman Tuhan yang relevan tepat waktu dan menghubungkannya dengan pengalamanku untuk membantu mereka. Melakukan tugas dengan cara itu sungguh membuatku merasa nyaman dan sangat bermakna. Benar. Sutradara kemudian kembali memindahkanku ke baris terdepan, tetapi aku tidak berusaha pamer seperti sebelumnya. Aku hanya merasa kamera yang menyorotku adalah tanggung jawab, sebuah kesaksian. Kupusatkan perhatian untuk bernyanyi dengan baik dan melakukan tugasku. Amin. Aku teringat satu adegan ketika berada di baris paling belakang. Kami menyanyikan firman Tuhan ini. Angkatlah panji kemenanganmu untuk merayakan Tuhan. Nyanyikan lagu kemenangan dan sebarkan nama Tuhan yang kudus. Aku berpikir tentang betapa dalamnya aku telah dirusak iblis, mengejar reputasi dan status. Aku gagal melakukan tugas dengan baik untuk memuaskan Tuhan dan menyakitinya. Iya benar. Hari itu, aku merasa harus memuji Tuhan dari hatiku, mempersembahkan lagu terbaikku kepadanya, sehingga iblis akan dipermalukan dan dikalahkan. Ketika aku bernyanyi memuji Tuhan di atas panggung dengan sikap seperti itu, aku merasakan kedamaian dan kenikmatan yang belum pernah kualami sebelumnya. Aku juga merasa bangga dan adil. Tak lama Kidung Kerajaan, paduan suara berskala besar tersebut ditayangkan online. Kami semua, saudara-saudari menonton video itu penuh semangat. Melihat begitu banyak umat pilihan Tuhan berdiri di depan Bukit Zaitun dengan bangga bernyanyi. Umat memuji Tuhan, umat memuji Tuhan. Benar-benar menggetarkanku dan aku sangat tersentuh. Sampai tidak mampu menahan air mata syukur. Syukur kepada Tuhan. Mengingat kembali semua yang terjadi, dari yang semula aku begitu terpengaruh oleh posisiku sehingga tidak mampu melakukan tugas sungguh-sungguh, sampai akhirnya aku tidak lagi terpengaruh reputasi dan status. Entah aku di baris depan atau belakang, dengan mengambil posisi sebagai makhluk ciptaan, bernyanyi bebas dan menjadi saksi bagi Tuhan. Itu semua buah pekerjaan Tuhan dalam diriku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.